Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Babak kedua yang terlalu sederhana. Meski banyak orang merasa aneh karena topi bambu dari pemuda jubah abu-abu itu tiba-tiba menghilang, tidak satupun dari mereka yang mencurigai Hai Bodong. Pada saat ini, sebagian besar mata penonton pada dasarnya terpaku pada wajah lembut pemuda berjubah abu-abu. Sepertinya usia pemuda ini adalah yang termuda di semua musim pertemuan Akbar Alkemis. Pemuda berjubah abu-abu itu menepuk sisa pecahan es di pundaknya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Bodong dan yang lainnya di kursi VIP, memperlihatkan senyum dingin. Bibirnya bergerak sedikit. Dengan mengandalkan bentuk mulut ini, FAMA dan yang lainnya dapat dengan jelas mengidentifikasi apa yang dia katakan. Saya ingin tempat juara untuk grand meeting ini. Bagaimana itu? Dapatkah Anda melihat apakah dia menyamarkan penampilannya? Jari FAMA dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia bertanya dengan samar. Hai Bodong dan Jia Lau bertukar pandang dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara yang dalam, dia berkata, saya tidak dapat melihat bahwa dia telah menyamarkan penampilannya. Apa yang kamu katakan padaku, apakah orang ini masih sangat muda? Jika memang demikian, maka saya pikir dia telah menjelaskan sepenuhnya apa yang disebut jenius sejati. Dibandingkan dengan dia, bakat Liu Ling, Yan Xiao dan yang lainnya tampaknya menjadi sangat biasa. FAMA berkata dengan cemberut. Meskipun aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyamar, usianya jelas tidak seperti yang tertulis di informasi. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata, reaksi sensitifnya terhadap bahaya tidak tampak seperti sesuatu yang berumur 17 tahun pria muda tua memiliki. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang prajurit yang sudah lama berada di medan perang. Apalagi dia bisa menyembunyikan kemampuannya dan baru mengungkapkannya sekarang. Ini cukup untuk melihat bahwa kekuatan mentalnya luar biasa. Saya benar-benar kesulitan membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun mampu melakukan semua hal ini dengan sangat sempurna. Di dunia ini, ada metode lain selain mengubah penampilan seseorang untuk mengubah diri menjadi seperti itu. Kamu, sebagai seorang alkemis, harus lebih jelas dari ini daripada aku. Beberapa bahan obat khusus atau pil obat memiliki efek aneh seperti ini. Jia Lau berkata dengan suara rendah. Memang ada beberapa pil obat yang unik dan langka yang dapat mengubah penampilan luar seseorang menjadi orang muda. Tapi pil obat itu semuanya sangat langka dan sangat sulit untuk disuling. Namun, jika ada yang benar-benar mendapatkannya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa membedakannya kecuali dia membuka mulut untuk mengakui usianya. FAMA mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Jika ada orang tua yang mendapatkan pil obat yang dapat mengubah penampilannya kembali menjadi seorang pemuda, bukankah dia akan dapat menipu semua orang dan berpartisipasi dalam grand meeting ini? Ketika saatnya tiba, siapa di antara generasi muda yang bisa bersaing dengannya? Dengan cara ini, rapat besar Anda ini masih memiliki beberapa celah. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata, apa menurutmu pil obat semacam itu begitu mudah untuk disuling? Apalagi, siapa di antara generasi tua yang akan meninggalkan mukanya dan melakukan hal seperti itu? Jika dia tidak sengaja terekspos, bukankah dia akan benar-benar malu? FAMA tak berdaya berkata. Ya, ada satu di bawah. Saya sekarang yakin bahwa di bawah penampilan luar yang lembut ini, pasti ada jiwa yang sudah tua. Hai Bodong mengulurkan tangannya dan mengangkat dagunya ke arah pemuda berjubah abu-abu itu. Apa gunanya jika Anda tidak yakin? Kita tidak bisa begitu saja mendasarkan semuanya pada beberapa kata Anda dan dengan paksa mengusirnya di depan begitu banyak orang, bukan? Karena pertemuan besar alkemis kita diketahui terbuka untuk alkemis manapun,
maka secara alami itu termasuk alkemis dari Kekaisaran Chuyun. Fama tersenyum pahit dan berkata, "Lalu apa yang kamu rencanakan sekarang? Jika Anda membiarkan seseorang dari Kekaisaran Chuyun mendapatkan posisi juara, reputasi asosiasi Anda akan menerima pukulan yang cukup besar." Jia Lao mengerutkan alisnya dan berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa memilih untuk melanjutkan pertemuan akbar. Jika dia meraba-raba dan secara tidak sengaja gagal, itu akan menyelamatkan pikiran kita. Apalagi, Yan Xiao dan orang-orang kecil itu bukan orang biasa. Bagaimana jika mereka mengalahkan orang tua itu secara kebetulan?" Fama merentangkan tangannya dan berkata, "Dari kelihatannya situasinya, sepertinya agak sulit." Jia Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu mungkin tidak pasti." Hai Bodong tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke Xiao Yan di tanah terbuka dan tersenyum saat dia berkata, "Mungkin benar-benar ada kejutan." Semoga. Fama menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara seperti itu, hatinya tidak merasa yakin. Yan Xiao mungkin dianggap salah satu yang terbaik dari generasi muda, tapi pemuda misterius berjubah abu-abu itu jelas bukan milik orang muda. Kita lihat saja. Jika benar-benar tidak memungkinkan, kita bisa menunggu sampai ujian selesai dan menemukan kesempatan untuk melakukan kepada orang itu. Hai Bodong menepuk pundak Fama. Dia secara acak melambaikan tangannya dan niat membunuh yang samar muncul di wajah lamanya. Mata keruh Fama menyipit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Lupakan. Jika masalah ini terungkap, kami, Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jia Ma, akan menjadi sangat terkenal di benua ini. Bagi kami, harga itu melebihi manfaatnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengambil risiko ini. Terserah kamu." Hai Bodong mengangkat bahunya dan tidak melanjutkan berbicara. Mengambil beberapa langkah mundur, dia duduk di kursinya dan menunggu grand meeting dilanjutkan. Jia Lao juga menepuk bahu Fama dan mundur ke kursinya. Orang itu sebenarnya masih sangat muda. Xiao Yan, Liu Ling, dan putri kecil merasakan keterkejutan yang sama saat mereka memandangi wajah lembut pemuda jubah abu-abu itu. Mereka tidak memiliki kekuatan penghakiman dari Fama dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penampilan pihak lain, mereka semua terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Orang itu adalah seseorang dari Kekaisaran Chuyun. Mata putri kecil tiba-tiba melihat lencana yang dikenakan di jubah abu-abu di dada pemuda itu. Di lencana itu, ada matahari cerah yang perlahan terbit dari cakrawala. Gambar ini adalah simbol Kekaisaran Chuyun. Kekaisaran Chuyun? Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dokter peri kecil yang mengenakan gaun putih mengambang tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tampaknya telah pergi ke Kekaisaran Chuyun, bukan? Dia sebenarnya adalah seseorang dari Kekaisaran Chuyun? Ini akan menyenangkan. Liu Ling juga terkejut saat dia segera bergumam. Sebagai murid Pilking Guhi, dia secara alami dengan jelas mengetahui dendam antara Kekaisaran Jia Ma dan Kekaisaran Chuyun. Kita tidak boleh membiarkan dia menjadi juara. Liu Ling menatap Xiao Yan dan putri kecil saat dia berkata dengan suara rendah. Xiao Yan mengangkat bahunya dengan sikap tidak peduli. Karena tidak ada yang menuangkan pikiran permusuhan terhadap Kekaisaran Chuyun ke dalam dirinya, dia tidak memiliki terlalu banyak konflik atau permusuhan dengan Kekaisaran Chuyun. Putri kecil, yang merupakan anggota keluarga Kekaisaran, menganggukkan kepalanya dengan serius. Di panggung depan kursi VIP, Fama perlahan menghembuskan napas. Matanya yang keruh membawa rasa dingin saat dia menatap pemuda berjubah abu-abu di tanah terbuka di bawah. Beberapa saat kemudian, suara tenang sekali lagi terdengar di alun-alun. Baiklah,
Karena semuanya sudah menyelesaikan ujian, mari kita mulai ujian putaran kedua. Gerakkan jarimu dan tekan tombol kecil berwarna merah di kiri bawah meja batu. Mendengar suara di sisi telinganya, Xiao Yan segera melemparkan masalah tentang pemuda berjubah abu-abu ke bagian belakang pikirannya. Jarinya menyentuhnya lalu menekan tombol kecil berwarna merah ke bawah. Saat dia menekan tombolnya, meja hijau besar itu tiba-tiba sedikit bergetar. Mesin yang sebelumnya menonjol keluar sekali lagi ditarik. Tumpukan besar bahan obat yang tertumpuk rapi dan gulungan formula obat perlahan muncul di permukaan meja yang jernih dan halus. Kali ini, formula obatnya ortodoks. Ini adalah sesuatu yang asosiasi kami gunakan semua tenaga kami dan beberapa bulan untuk membuatnya. Pemeriksaan kali ini akan mengharuskan Anda semua untuk mengikuti formula obat agar berhasil menyempurnakan pil obat. Ramuan obat di depan Anda sudah cukup untuk Anda semua untuk mengolah 2 kali. Dengan kata lain, kalian semua masih harus mencoba 2 kali. Setelah bahan obat habis, itu menunjukkan kegagalanmu. Mendengar ini, Xiao Yan bingung. Segera, dia mengerutkan kening. Mengikuti formula obat untuk memperbaiki pil obat? Ujian semacam ini, bukankah itu terlalu mudah? Pemurnian seperti ini dengan mengikuti metode tahap demi tahap jelas jauh lebih mudah daripada babak pertama. Jika Grand Meeting begitu bijak, bagaimana mereka bisa melakukan pemeriksaan seperti itu? Xiao Yan dengan ragu menggelengkan kepalanya. Dia mengambil gulungan formula obat dan perlahan membukanya. Setelah itu, dia menutup matanya dan memperluas kekuatan spiritualnya, secara bertahap memindai informasi yang terekam pada formula obat. Saat kekuatan spiritualnya melakukan pemindaian, sejumlah besar informasi yang tepat dengan cepat disimpan di pikiran Xiao Yan. Berbagai hal berbeda yang perlu diperhatikan juga dengan cepat dan jelas dicatat dalam pikiran Xiao Yan. Inilah keuntungan dari formula obat ortodoks. Setelah informasi ini dicatat dalam pikiran Xiao Yan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual pada gulungan yang menyimpan informasi itu dengan cepat menghilang. Pil berjalan angin, tingkat 3 pil obat. Efeknya, dapat membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi sangat sensitif terhadap energi alam jenis angin untuk waktu yang singkat. Dari sini, seseorang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan gerakannya. Ini adalah pil obat yang agak praktis, cara asosiasi alkemis menyerahkannya kepada kontestan benar-benar murah hati. Rumus ini adalah sesuatu yang dapat dilupakan orang yang diperoleh dari pasar jika seseorang tidak memiliki 100.000 koin emas. Tapi mereka benar-benar memberikannya secara gratis. Xiao Yan menghela nafas secara emosional dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit terkejut dengan efeknya yang mampu meningkatkan kecepatan gerakan seseorang. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, seseorang perlu menggabungkan 9 jenis bahan obat untuk menyempurnakan pil berjalan angin. Meskipun ini tidak dianggap banyak, itu juga bukan jumlah yang kecil. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 9 jenis bahan obat di depannya saat dia bergumam, jenis formula obat ini baru mencapai tingkat 3. Selain itu ada formula obat. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya. Ujian kali ini cukup mudah. Jangan beritahu saya bahwa mereka saat ini berniat untuk membiarkan orang berhasil melewatinya karena mereka sedikit terlalu kejam sebelumnya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan melihat sekelilingnya hanya untuk menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling dan yang lainnya memiliki alis yang sedikit dirajut. Jelas, mereka merasa sedikit terkejut dengan kesederhanaan pemeriksaan kali ini. Saya tidak peduli apa sebenarnya alasannya. Saya harus bertindak dulu. Akan lebih baik jika saya berhasil lulus dan menyelamatkan diri saya dari sedikit masalah. Xiao Yan bergumam pelan, dia melemparkan danuan berwarna ungu ke dalam mulutnya dan menyemprotkan api ungu ke dalam kuali obat. Di sudut yang jauh,
Pemuda berjubah abu-abu memandangi gulungan di tangannya dengan acuh tak acuh. Senyuman ejekan terlihat di sudut mulutnya. Trik murahan, apakah asosiasi alkemis Kekaisaran Jia MA hanya memiliki kemampuan kecil ini? Di atas panggung di depan kursi VIP, FAMA berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke seluruh tempat. Dia menatap Xiao Yan di titik tengah yang sudah mengangkat apinya dan mulai memurnikan. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Anak kecil, kamu harus selalu berhati-hati. Grand meeting semacam ini tidak seperti kompetisi di pinggir jalan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan tersingkir. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.